Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Perkenalkan, saya Rizky Ansah dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Kali ini kita akan membahas materi tentang sistem pengendalian manajemen komunikasi pada mata kuliah Manajemen Komunikasi. Nah, baiklah. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu pengendalian. Ada yang tahu? Mari kita simak. Pengendalian ialah proses dasar untuk mendapatkan sesuatu yang sesuai kemauan dan apa saja yang akan dikendalikan. Pengendalian berusaha untuk mengevaluasi apakah tujuan dapat dicapai, dan apabila tidak dapat dicapai, akan dicari faktor penyebabnya. Dengan demikian, dapat dilakukan tindakan perbaikan. Nah, setelah kita mengetahui pengendalian, kita perlu mengetahui juga apa itu manajemen. Mari kita simak. Nah, manajemen adalah sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Sekarang kita masuk pada proses pengendalian manajemen komunikasi. Apa sajakah itu? Nah, dalam proses pengendalian manajemen komunikasi, terdapat 4 proses di dalamnya. Yang pertama ialah perencanaan. Apa itu perencanaan? Dalam tahap ini, proses memutuskan dan mengevaluasi tujuan organisasi, serta formulasi dan reformulasi strategi-strategi umum yang akan digunakan dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah dibuat oleh manajer. Kemudian, pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses mengatur tugas, wewenang dan tanggung jawab setiap individu dalam manajemen menjadi satu kesatuan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Kemudian yang ketiga ialah pengarahan. Pengarahan atau directing adalah kegiatan memberikan instruksi, perintah, atau petunjuk kepada orang lain untuk menjalankan apa yang telah direncanakan. Yang keempat, pemotivasian. Motivasi pada suatu organisasi atau perusahaan bertujuan untuk mendorong semangat kerja para karyawan agar mau bekerja keras dengan memberikan semua kemampuan dan keterampilan demi terwujudnya suatu organisasi. Kita lanjut pada fungsi sistem pengendalian manajemen komunikasi. Fungsi sistem pengendalian berperan untuk mendeteksi deviasi. Apa itu deviasi? Deviasi adalah kelemahan yang menjadi umpan balik dari suatu kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaksanaan, setelah diadakannya perbaikan dalam tahap evaluasi. Kemudian kita masuk pada jenis-jenis sistem pengendalian manajemen komunikasi. Apa sajakah itu? 1. Pengendalian waktu atau time control. Pengendalian ini ditunjukkan yang jelasnya adalah untuk pengendalian waktu. Artinya, apakah waktu untuk mengerjakan sesuai pekerjaan tersebut atau tidak dengan rencana. Nah, yang kedua, pengendalian teknis atau technical control. Pengendalian ini ditunjukkan dengan hal-hal yang bersifat fisik, yang berhubungan dengan tindakan dan teknis pelaksanaan. Yang ketiga, pengendalian kebijakan atau policy control. Pengendalian ini ditunjukkan untuk mengetahui dan menilai apakah kebijakan organisasi telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah digariskan. Demikian yang dapat kita sampaikan. Sebagai saran, konsep dari manajemen komunikasi juga memberi saran kepada kita bahwa kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik bukan hanya sebagai hal yang sudah melekat dalam diri kita saja, melainkan sebagai suatu hal yang dapat kita pelajari dan kita kembangkan. Sebagai contohnya,
kita dapat meningkatkan kemampuan kita dalam berkomunikasi agar dapat menjadi seorang komunikator yang memiliki kredibilitas. Disinilah letak kegunaan mempelajari manajemen komunikasi, yaitu agar kita dapat lebih mengerti bagaimana seharusnya berkomunikasi dengan orang lain, sehingga komunikasi yang terjadi merupakan komunikasi yang efektif. Manajemen komunikasi merupakan perpaduan konsep komunikasi dan manajemen yang diaplikasikan dalam berbagai setting komunikasi. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tiada gading yang tak retak, tiada mawar yang tak berduri, tiada laut tanpa adanya gelombang, begitu pula tiada kata yang saya ucapkan tanpa adanya kesalahan. Oleh karenanya saya mohon maaf. Diakhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.